Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Bisa spesial interview kali ini masih akan menyambangi makam Kleang, dan kita saat ini sudah bersama para tokoh masyarakat, dan di samping saya ini sudah bersama Bapak Dewan nih. Beliau adalah Dapil 4 ya. Dapil 4 di Partai Gerindra di Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bang Rusman ya. Siap. Bang Rusman, mungkin kita bisa buka masker ya? Oh, boleh. Bang Rusman, kalau kemudian kita lihat kemarin aspirasi dari masyarakat di Plambik ini, karena beberapa hari yang lalu kita sudah turun langsung melihat bagaimana kemudian situasi makam Kleang itu sendiri. Ada yang kemudian memiliki aspirasi bahwa mereka harus dibuatkan jalan, akses infrastruktur menuju makam Kleang itu, dan kemudian banyak lagi. Ini tentang mimpi masyarakat Plambik untuk menjadikan makam Kleang ini menjadi wisata religi di Kabupaten Lombok Tengah. Pendapat ataupun tanggapan dari Bang Rusman sendiri seperti apa? Oh ya, karena makam ini adalah makam leluhur yang sering dikunjungi oleh banyak masyarakat, baik dalam desa ini maupun dari luar desa, baik dari kecamatan ini maupun dari kecamatan luar. Bahkan ada yang dari luar daerah juga. Nah, mengenai masyarakat yang punya aspirasi untuk pembuatan jalan ini, kami yang sebagai wakil mereka sangat respon, dan kami akan berusaha untuk membuatkan atau untuk berusaha mengatakan jalan yang mereka impikan dari sejak dahulu kan. Nah, dengan otomatis kita akan kerjasama dengan tokoh masyarakat, terutama kepala desa, kados di sini mengenai pembebas tanah lah. Karena itu hak mereka kan, warga di sini. Mungkin cara gimana? Bang Rusman, kita cari posisi yang pas ya, sehingga view makam Kleang itu bisa kelihatan di nanti ketika waktu kita wawancara. Siap. Mari. Ya, Bang Rusman, kita sudah ketemu nih view yang pas untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa, kalau Anda lihat di belakang kami ini adalah view-nya makam Kleang yang beberapa hari lalu kita sudah datang berziarah ke sana, dan saat ini kita ingin mencoba melihat atau menatap view makam Kleang itu dari kejauhan bersama Bang Rusman sebagai anggota DPR. Bang, tadi kita sempat terpotong kalau kemudian kita bicara kaitan dengan bagaimana DPR kemudian merespon. Kalau tidak salah ini kan menjadi Komisi 3 bidang infrastruktur bersama PU. Mungkin ini bisa aspirasi dari masyarakat ini kaitan dengan infrastruktur jalan ataupun infrastruktur untuk penyeberangan ke makam Kleang itu sendiri bisa diakomodir dan bisa menjadi aspirasi yang kemudian dibawa kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pak. Bisa. Nanti bisa bersinergi lintas sektor begitu. Nanti kan setelah kita mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat, nanti kita bisa giring persoalan ini melalui Komisi 3. Nanti kita bilang sama teman-teman untuk minta bantu ya, di Dapil 4 ini, bahwa di sini ada sebuah makam yang cukup dikeramati oleh orang-orang setempat maupun di luar daerah. Nanti mungkin kita bisa bersinergi dengan Dinas PU sebagai leading sektor untuk menangani aspirasi dan keluhan masyarakat, untuk bisa memperoleh jalan yang mereka idam-idamkan selama ini. Sudah barang tentu dengan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil 4, dan kebetulan di Dapil ini tempat makam ini, mungkin kita bisa bantu sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan ini, bersama nanti minta tolong pada teman-teman Komisi 3 untuk bersuara ke Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah. Bang, mungkin infrastruktur jalan ataupun perahu misalkan menuju ke makam Kleang itu menjadi salah satu aspirasi. Tetapi di sisi lain adalah keinginan dan mimpi masyarakat sekitar bagaimana kemudian mewujudkan. Kan ini tentu tidak terlepas dari semua sektor nih. Berkaitan dengan pembebasan lahan untuk jalan atau infrastruktur jalan ini perlu adanya kerjasama dengan pemerintah desa, BPD, dan kemudian kadus yang ada di dusun setempat untuk menyatukan persepsi, sehingga kemudian
cita-cita atau keinginan masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan komitmen yang jelas. Ya. Sedangkan kalau mengenai tanah atau jalan yang akan kita buat ini tidak lepas dari peran serta kepala desa dan kepala dusun di tempat tersebut. Oke. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya bahwa kita akan buat jalan ke makam Kleyang untuk kepentingan umum. Otomatis akan difasilitasi juga dari ketua BPD Desa Pelambi yang betulan ikut pada sore hari ini. Saya juga harapkan kepada beliau juga menyampaikan kepada kepala desanya dan kepala dusunnya. Sosialisasi ke masyarakat lah. Sosialisasi juga ke masyarakat bahwa supaya tidak salah sangka gitu ya. Oke. Bahwa ini adalah kepentingan kita bersama ya Pak Ketua BPD. Mungkin hanya ini. Artinya lintas sektor lah, ini Ya. kerjasama lintas Ya. sektor sehingga memudahkan apa yang kemudian ingin dijadikan. Salah satu yang kemudian juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian menjadikan makam Kleyang ini menjadi salah satu destinasi wisata religi. Kalau kemudian kita bicara tentang destinasi wisata, entah itu destinasi wisata konvensional ataupun religi, ini tentu hal yang paling penting adalah menyiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini penting untuk kemudian bagaimana menyambut para peziarah datang, bagaimana makam keberadaan makam Kleyang dengan banyaknya peziarah ini berdampak positif terhadap perekonomian warga sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu seperti apa kalau Bang Rusman sendiri melihat hal seperti itu? Iya, karena sebagus apapun dan sesakral apapun, kalau SDM-nya tidak ada, saya pikir juga tidak akan banyak manfaat. Karena mungkin tidak Bahkan bisa, mungkin menjadi mudarat. ya mudarat, tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menyampaikan kepada penziarah gitu ya tentang makam ini. Itu salah satunya, dan juga faktor keamanan juga harus ditekan di sini ya, Oke, ditingkatkan. Itu tidak lepas dari peran serta masyarakat setempat dan tokoh-tokoh dan Pak Kepala Dusun di tempat makam Kleyang ini. Dan ini memang makam yang sudah cukup terkenal, bukan dalam Tidak hanya di desa Pelambi saja, tapi sudah di luar kecamatan, bahkan luar kabupaten ini, bahkan luar daerah sudah mengunjungi tempat ini. Dan kenapa juga jalan itu perlu kita buat, karena memang jalan ini penuh nanti dengan parkir kendaraan, mobil, apa dan lain sebagainya. Nah, itu makin kenapa masyarakat dan tokoh-tokoh di sini perlu berembuk untuk pengadaan jalan ini. Bang, mungkin ada juga kerjasama bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bagaimana kemudian membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar menyambut datangnya para peziarah ke makam Kleyang ini sendiri. Ya, karena di sini saya lihat ada 3 SKPD bisa terlibat dalam Penataan dalam kita penataan katakan ini. Kalau jalan mungkin sudah jelas itu PUPR, tempat kita bisa minta dukungan dan bantuan. Yang kedua, Dinas Pariwisata memang ini leading sektor, karena selain sebagai sebuah makam, juga sebagai tempat wisata juga. Kalau zaman ini kan sudah multifungsi kayaknya. Kalau tempat wisata, makam itu sekaligus jadi tempat ziarah, juga sebagai tempat pariwisata. Oke. Nah, yang ketiga kayak perdagangan juga tidak tutup kemungkinan bahwa di tempat itu nanti akan banyak orang jualan lapak-lapak PKL untuk masyarakat. Ya, PKL untuk masyarakat mungkin bisa dibantu gerobak-gerobak apa kayak itulah dari perdagangan, mungkin modal kayak yang kita coba nanti bersinergi dengan dinas-dinas yang bersangkutan. Oke. Bang Rusman, selain mungkin infrastruktur dan lain sebagainya yang sudah kita bicarakan tadi, ada yang saya lihat adalah poin pentingnya bagaimana kemudian Bang Rusman sebagai anggota DPR juga mengikut sertakan para pemuda yang ada di desa Pelambi ini, sehingga tentu kita lihat sehingga pemuda-pemuda ini nanti keluar kreativitas mereka, kan yang akan mengelola ini nanti tentu mereka yang muda-muda ini. Di sisi lain nanti para tetua-tetua, tokoh-tokoh di sini juga menjadi pengarah untuk mereka begitu. Ya, tidak lepas dari itu. Kalau kita ya termasuk orang luar lah, walaupun
kita juga warga sini Sedikit tidak akan dapil lepas gitu ya, tidak akan lepas dan tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh pemuda-pemuda setempat. Oke. Karena sangat riskan sekali kalau pemuda di sini tidak setuju, tokoh di sini tidak setuju, artinya kita omong kosong aja, kita berbuat ya kan? Oke. Artinya tidak akan jalan. Mungkin ada orang jarah, ada yang begini, ada yang begitu, kan percuma. Baru kita bisa buat ini Pak Ketua BPD juga, tokoh di sini dengan pemuda di sini mendukung gitu kan. Kalau pemuda Harus sama satu tokoh, suara iya satu gitu. suara. Kalau tidak mendukung seperti nonsen lah, tidak bisa kita berbuat banyak untuk. Nanti kita tanyakan apa komentar dari tokoh muda yang ada di sini itu begitu ya. untuk Mungkin kemudian bisa kita mempertajam lah pada Oke. beliau-beliau ini kan, untuk ini tokoh pemuda ada, Ketua BPD ada, tokoh agama tokoh ada. masyarakat ya. Kita Ya. wawancara semua nanti Ya. untuk menyatukan persepsi. Ya. Saya ingin ke Bang Tono sebagai tokoh muda. sebagai tokoh pemuda di sini. Bang Tono, bagaimana melihat ke depan sehingga ini kan tadi kita sudah minta komitmen Bang Rusman sebagai anggota DPR Dapil 4 di sini. Komitmen beliau terkait dengan bagaimana keseriusannya untuk mengawal aspirasi masyarakat yang ada di sini. Dan untuk Bang Tono sendiri, bagaimana mempersiapkan para pemuda, kesiapan para pemuda di sini untuk menyambut sekiranya nanti ke depan kita berharap Makam Kleyang ini menjadi salah satu wisata religi yang kemudian banyak peziarah datang dari seluruh penjuru yang ada di Lombok bahkan di Nusa Tenggara Barat ini. Ya, sebelumnya saya dari perwakilan pemuda dua dusun, dusun Bagi Pitu dan dusun Ngabok, Desa Pelambi, Kecamatan Parabarat Daya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, matur tampiasih atas berkenanya DP9 untuk mengekspos makam yang sangat bersejarah ini. Seperti yang ditanyakan tadi, kami sangat bersyukur atas atas yang dibicarakan oleh Pak Dewan barusan, yaitu Dapil 4 dari Partai Gerindra. Kami merasa para pemuda di sini sangat antusias dan bersyukur. Dan kedepannya di sini juga akan mengurangi pengangguran. Pemuda-pemuda di sini ada kemasukan dan ada pekerjaan seperti itu. Bentuk antusiasme para pemuda kita sekarang di sini untuk menyambut itu seperti apa? Bentuk antusiasnya malah sekarang beberapa pemuda sudah datang ke kami untuk segera membentuk pengurus. Pengurus ke depan. Pengurus apa? Pengurus Pengelolaan. mengelola makam ini. Semacam Pok Darwis ya? Ya. Kelompok sadar wisata begitu. Wisata ya, Pok Darwis. Yang dimana nanti di sini akan terjadi destinasi pariwisata pedesaan. Yang dimana nanti mengurangi pengangguran khususnya para pemuda-pemudi dan para para pedagang juga ada kemasukan seperti itu. Oke. Dan insya Allah segera kami akan bentuk pengurus dengan akan diadakan perdes seperti itu. Berarti nanti itu pekerjaan beliau sebagai ketua BPD begitu ya? Benar, Bang, benar. Ya. Tapi nanti saya ini masalah perdesnya. Bang Tono, kalau melihat tadi seperti yang sudah disampaikan, pemuda sangat antusias untuk kemudian menyambut Makam Kleyang ini dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Apa proyeksi ke depan para pemuda yang ada di sini untuk hal itu? Proyeksi yang ke depan yaitu pertama akan mengelola dan terorganisir makam ini seperti itu. Karena di sana ada sumbangsih dari para peziarah. Nah, itu yang akan dikelola oleh para pemuda-pemudi, tempat parkir, dan alhamdulillah tempat lahan parkir kita sudah ada dan sudah diizinkan oleh salah satu yayasan Al-Adamiyah, namanya Al-Adamiyah Bagi Pitu di sini. Itu luas sekali. Artinya lahan di yayasan itu akan jadikan tempat parkir Ya, begitu. akan dijadikan tempat parkir biar tidak di jalan karena jalan ini sangat sempit seperti itu. Oke. Bagaimana kemudian Bang Tono sebagai salah satu tokoh muda di Desa Pelambi ini untuk menyatukan atau mengumpulkan para pemuda yang ada di sini untuk ikut terlibat aktif dalam upaya penyiapan Makam Kleyang ini menjadi salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? Ya, alhamdulillah persiapan kami perlu saya ceritakan dulu, saya juga termasuk ketua pemuda di sini. Ketua pemuda yaitu bisa dikatakan dua dusun dari dulu mantannya, tapi sekarang sudah diganti sama adik-adik kita. Dan selalu peran aktif pemuda-pemuda ini bertanya sama kita apa yang harus dikerjakan. Makanya saya punya ide, inisiatif, kenapa enggak begitu Makam Kleyang yang begitu keramat, yang tenar, berbagai macam daerah kabupaten yang mengunjungi. Siapa yang akan melestarikan kalau bukan kita
yang berada di tempat ini seperti itu. Artinya sebenarnya para pemuda di sini juga sudah lama untuk menunggu aksi dari semua pihak begitu. Sudah lama. Dan saya rasa sekarang semakin semakin giat karena ada dukungan dari pihak desa, terutama ini Pak Dewan juga hadir di sini sangat benar-benar mendukung. Cuman harapan kami kebetulan ada Pak Dewan di dekat kami, mungkin untuk dari awal pembentukan pengurus ini kami mohon mungkin bantuan partisipasi dari Pak Dewan, ya sekedar seragam pengurus seperti itu, biar lebih rapi. Itu partisipasinya beliau seperti itu. Oke.